ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kita akan masuk di halaman 20 dari buku panduan pembahasan tentang tawakal. Kata penulis rahimahullah, sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma badli juhdin fi ridhar rahmani. Mereka selalu menyertakan tawakal pada segala perkara mereka. Iya. Dan juga dari sifat para pengelana akhirat, as-sairina ilallah wad daril akhirah, mereka selalu ditemani oleh tawakal. Selalu menyertakan tawakal fi jami'i umurihim, pada segala urusan mereka, pada segala perkara mereka. Ma badli juhdin fi ridhar rahmani, dengan mengerahkan kesungguhan pada hal yang diridhai oleh Ar-Rahman. Saya poinkan ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, manzilatut tawakkul, manzilah tawakal. Ini dari manazil ubudiyah yang memiliki kedudukan yang tinggi, karena banyak perkara yang besar itu diikat dengan tawakal ini. Dijadikan tawakal itu sebagai ciri keimanan. Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu. Wahai kaumku, kalau kalian memang beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah kalian bertawakal. Hanya kepada Allah kalian bertawakal. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau memang kalian adalah seorang mukmin. Kalian adalah seorang mukmin. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dia Allah Ar-Rahman, kami beriman kepadanya dan terhadapnya lah kami bertawakal. Iya. Jadi ini dari perkara yang besar. Karena itu kata sebagian as-salaf, ini dinukil dari Ibnu Abbas, Sayyid Ibnu Jubair dan selainnya, mereka berkata at-tawakkulu 'ala Allah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah itu adalah pokok yang mengumpulkan keimanan. Mengumpulkan keimanan. Iya. Dari doa yang dibaca oleh Said bin Jubair, atau beliau selalu berdoa untuk dirinya, beliau berkata, Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkuli alaika wa husnad dhanni bika. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya saya bermohon kepadamu, sidqat tawakkuli alaika, kejujuran, ketulusan dalam bertawakal kepadamu, wa husnad dhanni bik, dan berbaik sangka kepadamu. Iya. Rahmatullah. Jadi tawakal ini adalah dari maqamat, dari jenjang-jenjang penghambaan yang sangat tinggi. Tawakal itu secara bahasa dari
ucapan orang Arab, wakala billahi yakiluh wa tawakkala 'ala Allahi. Artinya istalama ilaihi, dia berserah diri kepada Allah. Wakala, tawakkala 'ala Allah, aukala, ittakala, itu sama ya. Artinya dia berserah diri kepada Allah. Dia serahkan perkara itu kepada Allah. Iya. Makanya ada namanya wakil. Wakil itu kenapa disebut wakil? Kalau kita wakilkan artinya kita serahkan perkara itu kepada wakil kita. Iya. Baik. Jadi maknanya pada tawakal itu kembali kepada siapa yang dia sandarkan perkara itu kepadanya, dia serahkan hal itu untuknya. Itu namanya at-tawakkul. At-tawakkul, bahasa Arabnya begitu ya. Kalau bahasa Indonesia tawakal. Ya. Tapi kalau bahasa Arabnya at-tawakkul. Tawakkul itu dari amalan hati. Makanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Diserahkan kepada selain Allah itu jatuhnya kepada kesyirikan. Iya. Adapun mewakilkan perkara kepada orang lain itu namanya taukil. Namanya taukil. Saya ada urusan, saya serahkan kepada si fulan. Tolong kamu lakukan itu, kamu kerjakan. Iya. Sepanjang dia bersandar kepada Allah dan dia wakilkan hanya sebatas mengambil sebab, maka itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Karena itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama rahimahullahu taala membahasakan tawakal itu beraneka ragam. Kadang yang menafsirkan tawakal dengan konsekuensi dari tawakal. Kadang ada yang menafsirkan tawakal dengan satu bagian dari tawakal. Kadang ada yang menafsirkan tawakal dengan buah dari tawakal. Dan kadang ada yang menafsirkannya dengan menyebut sebab tawakal. Dengan menyebut sebab dari tawakal tersebut. Iya. Tapi pada hakikatnya tawakal itu adalah, ini kalau kita baca ya definisi-definisi yang disebut oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang tawakal. Ya, kalau kita baca definisinya itu tadi ada yang menafsirkan dengan konsekuensinya. Iya. Seperti misalnya orang yang tawakal itu konsekuensinya dia akan tenang. Maka diartikan tawakal itu adalah ketenangan hati di depan Allah. Seperti mayat begitu di depan orang yang mencucinya, orang yang memandikannya. Ada yang menafsirkan tawakal bahwa tawakal itu berbaik sangka. Itu penafsiran dengan sebab namanya. Sebab berbaik sangka itu adalah sebabnya. Dia tawakal karena dia berbaik sangka. Ada yang menafsirkan tawakal dengan percaya kepada Allah. As-thiqatu billah. Percaya kepada Allah. Itu juga sebab. Iya, itu sebab. Karena itu bahasa nggak bagus ya di kalangan sebagian masyarakat kita. Dan ini berjalan di lisan para motivator. Ya, latihan untuk percaya diri. Percaya diri itu apa? Percaya diri. Kalau masuk di dalam bahasa profesionalitas, keahlian, hal yang dia tekuni, hendaknya dia berusaha, itu nggak ada masalah. Tapi kalau percaya diri, dia sandarkan perkara kepada dirinya,
Itu tidak boleh, itu sebab kebinasaan. Itu sebab kebinasaan. Makanya jangan pakai kata-kata yang bersayap. Mungkin mana benar, mungkin mana tidak benar. Ya. Kalau orang itu cirinya dia belajar, dia pakai kata yang lurus, kata yang benar. Sebab itu ada konsekuensi di belakang kata-kata. Baik. Dan ada yang mengatakan bahwa tawakal itu adalah tidak melihat kepada sebab setelah sebab itu ada. Maksudnya begini, seorang sakit, dia minum obat, sembuh. Begitu dia sembuh, dia tidak melihat kepada sebab, ini gara-gara obat, tidak. Tapi dia melihat semata kepada karunia Allah. Ini benar ya, ucapan itu benar, tapi itu definisi sebagian dari makna tawakal. Sebagian dari mana apa? Tawakal. Baik. Ada yang mengatakan bahwa tawakal itu sidqul faqah wal iftiqar. Kesungguhan dalam kepapahan dan kefakiran kepada Allah. Itu juga benar, tapi itu sebagian makna tawakal. Sebagian makna dari tawakal. Ada yang berkata bahwa tawakal itu adalah percaya dengan apa yang di tangan Allah dan putus asa pada apa yang di tangan manusia. Itu juga benar. Sebagian dari makna tawakal. Dan dia mengatakan tawakal adalah memutus seluruh hubungan hati kepada selain Allah. Itu juga benar. Tapi itu sebagian dari makna tawakal. Al-Hasan Al-Basri berkata, tawakal adalah ridha akan Allah. Itu juga benar, tapi itu buah dari tawakal. Buah dari tawakal itu ridha tentang Allah. Iya. Jelas ya? Ridha terhadap apa yang ditakdirkan. Ridha terhadap apa yang ditakdirkan. Iya. Jadi ini semuanya adalah penafsiran-penafsiran seputar tawakal. Iya. Kalau mau dirinci, hakikat dari tawakal itu dari seluruh definisi-definisi itu tadi, maka tawakal itu mengumpulkan 8 perkara. Yang pertama, dia mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Dia kenal Allah maha mampu, maha mencukupi, yang mengurusi segala makhluk. Itu satu. Yang kedua, dia menetapkan adanya sebab dan al-musabbabat yang terhasilkan dari sebab. Iya. Kesembuhan itu kan musabbab namanya. Apa sebab sembuh? Minum obat. Jelas ya? Dia kira itu ada, bisa sembuh minum obat. Itu asbab ada. Ya, karena mengingkari sebab itu artinya kurang pada akal. Kurang pada akal. Ada hal-hal sudah dimaklumi sebab. Jelas ya? Ini ada apa namanya? Kaca ini. Dia melekat di sini di meja. Atau ini kulit dari meja ini, dia melekat. Kenapa? Ada sebabnya. Karena dia dilem. Ya. Dalilnya apa? Jangan tanya dalil, orang sudah lihat. Itu antum paku ini, ambil paku, palu. Kira-kira pakunya turun ke bawah atau tidak? Apa sebabnya? Nah, di palu. Apa dalilnya? Tidak usah tanya dalil, itu memang sudah penciptaan seperti itu.
Jadi mengingkari, oh itu bukan sebab, itu akalnya nggak beres itu. Jelas ya? Makanya di dalam menetapkan tawakal itu harus mengambil sebab. Nggak boleh tawakal kepada Allah. Iya, tawakal. Selamat saya. Bukan tawakal. Dia pergi jalan, di jalannya orang. Iya, harusnya diambil jalur kiri, ambil jalur kanan. Jadi tabrak. Tanya tawakal. Tidak mengambil sebab itu kekurangan pada akal. Jelas ya? Kemudian yang ketiga dari tawakal itu adalah keteguhan hati. Keteguhan hati di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keteguhan hati dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau tauhidnya bagus, benar, itu akan baik tawakalnya. Itu bentuk dari tawakal. Kemudian yang keempat, kebersandaran hati hanya kepada Allah. Tenang kepadanya. Artinya bersandar kepada Allah. Itu yang keempat dari si tawakal. Yang kelima, husnudzon billah. Berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang keenam, ketundukan hati kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, at-tafwid. Dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Beda ya antara bersandar. Bersandar itu bergantung. Tapi kalau tafwid, dia pasrahkan itu kepada Allah. Kemudian yang keenam, itu tadi yang ditafsirkan oleh sebagian as-salaf dengan kata ridha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itu detailnya, lengkapnya. Kalau mau bicara tentang tawakal, iya. Itu paling lengkapnya. Tapi biasanya itu para ulama kalau memberikan definisi ringan, mereka katakan tawakal itu ada 3 pokoknya. Bersandar kepada Allah, mengambil sebab, kemudian setelah didapatkan apa yang dia bertawakal di situ, maka dia tidak melihat kepada sebab. Dia sandarkan nikmat kepada Allah. Biasanya diringkas. Tapi kalau ingin hakikat yang paling tinggi menunjukkan tentang tawakal, maka itulah 8 hal yang disimpulkan tadi dari berbagai ucapan para aimatus salaf, para ulama salaf rahimahumullahu taala, atau para ulama yang dahulu maupun belakangan tentang tawakal tersebut. Baik. Apa yang disebutkan dari 8 hal itu tadi, itu semuanya disebut derajat-derajat tentang tawakal. Iya. Kalau ingin sampai di jenjang-jenjang tawakal, di derajatnya, maka itu pembahasannya 7 hal yang atau 8 hal yang telah diterangkan tadi. Iya. Baik. Dan itu dirangkum ya dari kebanyakannya dari ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di Madarijus Salikin. Selesai kita mendefinisikan tawakal, urgensinya dan keutamaannya, itu banyak sekali. Sudah kita singgung sebagian dari urgensi tawakal itu. Adapun keutamaannya, tawakal ini itulah yang menyelamatkan. Makanya para sahabat itu ketika di perang Ahzab sudah dikepung di segala penjuru, mereka malah tenang. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadakum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu tawakal itu. Para sahabat itu adalah sekelompok manusia yang orang-orang berkata kepadanya, innan nasa, maksudnya
Yang menggombosi ini kaum munafikin. Kaum munafikin berkata, sungguhnya manusia dari Yahudi, kaum musyrikin sudah bersatu padu ingin mencelakakan kalian. Maka fazadahum imana, mereka bertambah keimanan. Iya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Dari menyebutkan bahwa ayat ini kondisi khusus pada sebagian orang dari sahabat yang diucapi seperti itu oleh kaum munafikin. Tapi teks ayat itu maknanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Dan itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika dikepung oleh manusia. Iya. Makanya dari doa yang sangat agung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah saya berislam. Wa bika amantu. Dan kepadamu lah saya beriman. Wa alaika tawakkaltu. Dan kepadamu lah saya bertawakal. Dan kepadamu lah saya bertawakal. Wa ilaika anabtu. Dan kepadamu lah saya berinabah. Wa bika khasamtu. Dan kepadamu lah saya berkhusuma. Iya. Itu potongan doanya ya, ada tawakal di depannya. Kalau dilanjutkan dari doa ini, Allahumma inni a'udzu biizzatika la ilaha illa anta. Ya Allah, saya berlindung kepada izzahmu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Anta dhillani, jangan sampai Engkau menyesatkan saya. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinn wal ins yamutun. Engkau lah yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin dan manusia semuanya akan mati. Ini doa-doa agung ya, besar sekali. Kalau kita jabarkan doa ini, jadilah tema pembahasannya sebab-sebab yang menghindarkan seorang hamba dari kesesatan. Doa ini. Dan salah satunya adalah Nabi menyebutkan wa alaika tawakkaltu. Kepadamu lah ya Allah saya bertawakal. So, kalau dia selalu bersandar kepada Allah, bergantung kepadanya, apa yang dia takuti? Iya. Itu yang akan menjadi jaminan untuknya diselamatkan dari kesesatan. Makanya tawakal ini besar kedudukannya. Itu kebahagiaan seorang hamba. Karena itu dalam hadits Umar bin Khattab rahimahullahu taala di riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakum kama turzaqut thair." Iya. Tagdu khimasa wa taruhu bitana. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberi kalian rezeki seperti burung diberi rezeki. Perhatikan burung itu ya, rezekinya selalu ada. Padahal burung itu tidak ada dompetnya, tidak ada gudang makanannya, apalagi rekening di bank, dia tidak punya. Tapi bersamaan dengan itu pagi hari pergi kosong perutnya, iya, tempeloknya itu kosong, sore sudah penuh. Itu rezeki diberi. Baik. Yaitu kekuatan tawakal. Kekuatan tawakal. Makanya itu ada pembahasannya tentang yang mana yang lebih afdal untuk seorang hamba. Diberi kecukupan yang
melimpah, atau diberi kecukupan ketika dia perlu. Maksudnya kapan dia perlu? Mungkin sekarang dia miskin, tidak apa-apa. Tapi kapan dia perlu, Allah beri kecukupan. Nah, itu di kondisi kedua itu lebih tinggi derajatnya. Sebab itu derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau kita kan derajat kita tidak seperti itu. Derajatnya ingin lengkap. Bahaya kalau tiba-tiba ada masalah. Ya. Apa yang untuk ini, untuk itu. Kan begitu. Itu jenjang-jenjang derajat pada hati. Itu ada hubungannya dengan tawakal itu. Iya. Pada jenjang-jenjangnya. Dan itu pengaruh dalam keimanan. Pengaruh dalam keimanan. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita terangkan dari derajat-derajatnya. Iya. Adapun tawakal itu sendiri, itu kita bahas di sini tentang rukun tawakal ya. Rukun tawakal itu tadi saya sebut biasanya dihitung 3. Tapi kalau dihitung semua yang 8 itu tadi, itu akan lebih lengkap dan lebih sempurna. Baik. Dan selainnya dari pembahasan tawakal, itu kajiannya ada di pembahasan Kitab Tauhid, ada di pembahasan Thalatsatul Usul terkait dengan masalah perbedaan tawakal dalam sudut tauhid dan tawakal kesyirikan dalam bentuk apa. Dan saya sudah isyaratkan tadi ya bahwa tawakal itu amalan hati. Iya. Itu dari kekhususan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.